Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pindalia Purba, NPM 283 2039. Di sini saya ingin melanjutkan tugas yang keempat, yaitu tentang regressi linear berganda. Pertama, saya sudah dapat Excel dari Pak Sunario. Ini ada beberapa variabel kompensasi, karakteristik, gaya kepemimpinan, dan motivasi. Nah, di sini kita buka SPSS. Seperti sebelumnya, kita ketik kompensasi di variabel view. Kita ketik kompensasi, kita ketik setelah itu ada karakteristik pekerjaan, dan gaya kepemimpinan, dan motivasi. Dan ada kinerja. Nah, di sini kita ubah ke scale dulu. Lanjut ke data view. Nah, di sini yang kita perlukan sama dengan yang ini ya, hanya totalnya aja. Di kompensasi kita totalnya aja yang kita butuhkan untuk mendapatkan linear berganda. Nah, itu di karakteristik kita copy juga totalnya aja. Gaya kepemimpinan juga. Motivasi juga kita copy. Dan kinerja. Nah, di sini untuk mendapatkan datanya kita ke analyze, ke regression, linear. Untuk independennya kita buat kinerja. Dan untuk independennya ada kompensasi, karakteristik, gaya kepemimpinan, dan motivasi. Nah, kita klik statistik. Yang kita klik hanya collinearity dan diagnostik. Continue. Nah, ke plot. Ini ke X, ke Y, ini ke X. Jangan lupa kita checklist histogram dan probability plot. Continue. Oke, kita berikan. Nah, di sini udah kelihatan ya data-datanya. Langsung kita lihat data interpretasinya. Di sini saya mau jelaskan tentang asumsi regresi linear berganda. Nah, berdasarkan olahan data yang udah saya pindahkan sebelumnya ke Word, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear berganda ini dilihat dari tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel 1 disusun model penelitian sebagai berikut. Dilihat dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear positif. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linear. Di atas dapat diartikan
sebagai satu, jika nilai kompensasi karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi tidak mengalami perubahan, maka dapat dilakukan bahwa kinerja para pekerja adalah sebesar 5,709 satuan tertentu. Nah, kedua, jika nilai kompensasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai kinerja para pekerja sebesar 0,330 satuan tertentu. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Yang ketiga, jika nilai karakter pekerjaan mengalami perubahan pada sesuatu tertentu, maka akan meningkatkan nilai kinerja. Yang keempat, jika nilai gaya kepemimpinan mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan menurunkan nilai kinerja pada pekerja sebesar 0,067 satuan tertentu. Nah, yang kelima, jika nilai motivasi mengalami perubahan satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai kinerja para pekerja sebesar 0,282 satuan tertentu. Nah, untuk pengujian hipotesis, yaitu ada pengujian hipotesis secara parsial. Pengujian ini merupakan variabel bebas terhadap terikat secara satu persatu. Pada pengujian ini akan dibandingkan T hitung dengan nilai T tabel. Untuk mengetahui nilai T tabel, terlebih dahulu tentukan besar nilai derajatnya. Nah, begitu juga sampai seterusnya. Nah, di sini ada pengujian hipotesis secara simultan. Uji serempak dilakukan untuk melihat tingkat signifikan kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi secara simultan terhadap kinerja para pekerja. Nah, hasil uji secara simultan dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Di sini ada tabel ANOVA, ada regression, residual. Nah, pengujian secara simultan merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara keseluruhan. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Nah, ini untuk melihat seberapa besar kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi menjelaskan kinerja para pekerja. Untuk mendapatkan besarnya determinasi kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan ini, motivasi menjelaskan kinerja, dan untuk melihat tabel model summary. Nah, di sini berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa R² adalah sebesar 0,496 atau sama dengan 49,6%, yang berarti bahwa kompensasi karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi mampu untuk menjelaskan kinerja para pekerja adalah sebesar 49,6%, sisanya 50,4%. Sekian presentasi saya tentang regresi linear berganda. Terima kasih Pak, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.